Agendanya apa aja nih biasanya? Agendanya review pendamping desa Jawa Barat. Wah, makan besar ini bos. Makan besar. Sudah waktunya oyae. Oh iya ya. Oyae mangan. Wah, luar biasa ini makanannya. Cuci tangannya. Oke. Dr. Andes Cecep Holidin untuk memberikan sambutan istimewa di malam ini, di pertemuan ini, karena kita kehadiran dua tokoh. Yang pertama, Wakil Ketua DPR RI, sahabat Gus Muhaimin. Ketua Komisi 10 DPR RI, Kang Muda. Karena itu saya melihat beliau ini satu-satunya tokoh yang sering menyapa pihak-pihak atau kelompok-kelompok marginal, ya, kelompok marginal, memperjuangkan hak-haknya mereka, nasib-nasib mereka. Pendamping desa PD, PLD, TA, dan Korpos di seluruh Jawa Barat. Salam cinta saya. Karena kita sejak 2016 dalam satu rumah yang namanya Kementerian Desa. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam hormat, salam takdim saya. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Gus Muhaimin, calon presiden kita semuanya. Kang Cecep, Porprov kita tercinta, tepuk tangan untuk Kang Cecep. Ada 3 catatan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, karena saya merasa saya menjadi bagian dari keluarga besar teman-teman. Catatan pertama saya adalah catatan soal perjalanan. Ketika Pak Jokowi memimpin negara ini pada periode yang pertama, ketika menyusun kabinet, ada satu mandatori dari Undang-Undang Desa yang waktu itu termasuk menjadi bagian pengusung kuat dari lahirnya Undang-Undang Desa. Atas mandat itu, ketika negosiasi terkait dengan siapa saja yang harus di-share sebagai power sharing dari kekuasaan kepemimpinan Pak Jokowi pada periode pertama, Gus Muhaimin menyampaikan kepada Pak Presiden amanat Undang-Undang Desa sebagaimana mandatorinya wajib membentuk kementerian baru yang disebut dengan Kementerian Desa. Disampaikan kepada
Gus Muhaimin kepada Pak Presiden Pak Jokowi waktu itu, dan dikabulkan. Perjalanannya panjang, amanat undang-undang tidak bisa sepenuhnya bisa kita laksanakan. Tidak mudah Kementerian Desa memperjuangkan lahirnya pendamping desa. Perdebatan panjang dengan Bappenas, perdebatan panjang dengan Kementerian Keuangan. Pendamping desa sebagaimana undang-undang harus ada, saya perjuangkan untuk itu semuanya. Kita berdebat panjang waktu itu bahwa pendamping desa cukup di level pusat. Terus kita lanjutkan, pendamping desa cukup di level provinsi, pendamping desa cukup di level kabupaten karena anggarannya tidak ada. Saya sampaikan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan, amanat undang-undang menyebutkan pendamping desa wajib ada di setiap desa-desa. Tepatnya pada tanggal 7 Maret, teman-teman kontrak menjadi pendamping desa. Coba angkat tangan yang menandatangani kontrak sejak tanggal 7 Maret 2016. Perjalanan saya mencatat 6 tahun 8 bulan sampai hari ini. Yang tadinya masih tete-tete belum nikah, hari ini sudah punya anak. Yang waktu itu baru punya anak, sekarang sudah punya 5 anak. Istri ada yang cerai juga. Perjalanan panjang. Yang saya yakini sampai hari ini adalah teman-teman sesungguhnya adalah elit politik baru di desa-desa semuanya. Saya tadi bersyukur sepanjang jalan nggak ada yang naik sepeda motor, semua naik mobil semuanya. Walaupun saya yakin ini semua nyicil semua. Saking saya cintanya kepada teman-teman semuanya, saya ingin semua suatu saat jangan hanya menjadi pendamping desa, karena pendamping desa hanya menjadi batu loncatan. Tirulah, adalah salah satu kader terbaik kita. Saya mencatat, Gus Muhaimin terus saya laporkan, ada pendamping desa di Jawa Barat, dari pendamping desa menjadi anggota dewan sekitar 12 orang. Tanpa duit, tanpa logistik, karena kemampuan menjadi konsolidator dan aktor politik di desanya masing-masing. Luar biasa. Hari ini kita laksanakan pertemuan pada kesempatan yang baik ini, ada di desa yang hebat ini. Salah satunya adalah karya pendamping desa Kang E.F. Saifullah menjadi kepala desa yang ada di sini. Desa ini hari ini menjadi desa terbaik di Kabupaten Purwakarta. Karena apa? Karena kepemimpinan muda dari kepala-kepala desa. Karena itu 7 tahun yang lalu saya sampaikan, kalau ingin ada perubahan radikal dari desa, pimpin kepemimpinan muda menjadi kepala-kepala desa. Saya sudah kasih rumusnya waktu itu. Bikin sayap-sayap gerakan politik di desa-desa untuk membangun itu. Karena Kang E.F. Saifullah termasuk yang mempraktekkan membuat sayap-sayap politik di desa, akhirnya beliau terpilih menjadi kepala desa di desa ini. Karena itu teman-teman sekalian, tidak ada yang tidak mungkin. Saya minta semua mengupdate diri, tingkatkan kapasitas. Jadilah kolaborator dan menjadi aktor politik di desanya masing-masing. Bangun hubungan baik dengan kades-kadesnya di berbagai tempat. Bangun sinergi politik, karena suatu saat Anda semuanya harus punya cita-cita untuk minimal menjadi kades di daerah pendampingan teman-teman. Siapa yang mau jadi kades, saya bantu sepenuhnya. Saya bersyukur pada Pilkades 2 tahun terakhir, calon-calon pendamping desa hampir mencapai 57 menjadi kepala desa di seluruh Jawa Barat. Saya meyakini di mana desa dipimpin oleh pendamping desa, di situ perubahan akan lahir.
Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hari ini adalah momentum pengorganisasian. Karena saya merasa ruh dari pelaksanaan undang-undang desa itu ruhnya ada di pendamping desa. Yang bisa mengawal agenda rekognisi dari seluruh perjuangan yang ada di desa adalah pendamping desa. Karena itu saya tidak ingin pendamping desa berorientasi pragmatisme untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena itu melukai semangat dari undang-undang desa. Inisiasi revisi undang-undang desa. Salah satu agenda dari revisi ini adalah menguatkan fungsi Kementerian Desa di masa-masa yang akan datang. Tidak boleh diatur oleh banyak kementerian. Sepenuhnya otoritas yang mengatur soal kewenangan desa adalah Kementerian Desa. Allah, setiap kabupaten saya kasih beasiswa lulus S1 gratis dan dapat biaya hidup setiap bulan. Desa membangun Indonesia. Desa membangun Indonesia. Hatur nuhun, hatur nuhun. Teman-teman pendamping desa se-Jawa Barat yang hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Luar biasa, pertama kali kita bertemu lengkap dari seluruh kabupaten di Jawa Barat ini. Bisa menjadi bukan saja peningkatan soliditas di antara kita, menguatkan barisan di antara kita, menguatkan satu sama lain di antara kita. Dulu sebelum reformasi, desa juga mendapatkan perhatian dari Pak Harto. Tapi perhatiannya sekedar simbol-simbol instruktif dari pusat yang berbentuk penyeragaman. Akhirnya sia-sia, rontok, berantakan, tidak jadi apa-apa. Meskipun di setiap desa ada KUD, ada semacam-macam, LKMD, tapi rontok. Suatu hari ada sebuah lembaga LSM namanya Bina Desa. Dari Bina Desa ini muncul kajian-kajian yang mendalam soal pembangunan desa, berbagai pendekatan dan caranya. Tokoh-tokoh yang bergabung dan membesarkan tidak main-main. Semua intelektual, pemikir, aktivis, pejuang. Salah satunya adalah Ki Haji Abdurrahman Wahid. Bina Desa ini banyak sekali tokoh-tokoh besar yang akhirnya mau tidak, karena pikiran, gagasan hanya akan menjadi cerita, dongeng, catatan-catatan kalau tidak diperjuangkan. Lalu kita bersama melahirkan yang disebut tuntutan demokrasi. Tuntutan demokrasi melahirkan sistem pemerintahan baru dengan cara kerja baru. Zaman Pak Harto cara kerjanya dari atas ke bawah. Diharapkan atas maju, bawah nanti akan terangkat maju karena di atas sudah maju. Trickle down effect, efek dari pembangunan pusat, konglomerasi di tingkat pusat, ekonominya baik, kemudian mendongkrak yang bawah, yang di desa. Yang terjadi apa? Yang di atas makmur ada konglomerat, Lim Swee Lyong, siapa lagi waktu itu, Sudrikat Mono, Grup Salim, luar biasa kaya raya, super, bersama Pak Harto, tapi tidak ada satupun kemakmuran yang menetes sampai desa. Ini kemudian terfikir. Nah, singkatnya ada dua sektor yang harus mendapatkan perhatian perubahan mendasar. Apa itu? Yaitu pembangunan dari bawah. Apa itu? Desa. Pembangunan tidak dari atas, tetapi dari bawah dan dimulai dari desa.
Yang kedua apa? Laut. Laut yang kaya selama puluhan tahun, bahkan sejak Bung Karno, sentuh dalam format politik nasional. Harus masuk. Maka ketika reformasi, dua isu, kelautan dan desa terus menjadi perjuangan. Pada awal reformasi, kita berhasil membuat sebuah kementerian baru yang namanya Kementerian Kelautan. Karena Gus Dur presidennya, tidak perlu undang-undang, bikin saja Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan dibuat karena keputusan Presiden. Keputusan Presiden membuat satu portofolio yang namanya Kementerian Kelautan. Gak ada yang bawel karena Presiden punya kekuasaan mutlak. Membuat Kementerian Desa, Gus Dur sudah jatuh. Pemerintahan berganti. Kita tidak punya akal gimana caranya desa ini seperti kelautan. Kita punya akal, kita punya DPR, kita bikin undang-undang agar pemerintah. Kalau Gus Dur gak jatuh, dua sektor ini sudah jadi kementerian. Nah, inilah yang saya sebut gerakan politik. Kalau Anda ingin merubah nasib, kalau Anda ingin memperbaiki nasib masyarakat desa, nasib umat, nasib seluruh perjalanan hidup, maka harus ada gerakan politik. Kepala desa tidak punya kemampuan memanage keuangan. Sangat tidak logis ada undang-undang desa. Tapi kami yakin rakyat Indonesia lebih pintar dibanding yang lainnya. Begitu juga ketika kita membuat undang-undang desa, seluruh ahli-ahli anggaran marah. Mana mungkin kepala desa bisa diserahin uang? Mana mungkin kepala desa bisa mengatasi mekanisme? Mereka semua tidak percaya. Kita cuma yakin, beri kesempatan, beri waktu untuk belajar, beri waktu. Kalian pilih hari ini adalah kemuliaan untuk pembangunan dan perbaikan desa. Bukan sekedar kemuliaan untuk desa, bukan, tapi untuk cara kerja pembangunan yang benar. Uang negara tidak harus habis di atas, tetapi justru harus habis untuk rakyat di paling bawah. Pendidikan desa ini prioritas. Alhamdulillah, terakhir Bu Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan mulai yakin bahwa kepala desa akhirnya mampu dan sanggup menggunakan anggaran negara, mampu dan sanggup. Nah, ini loh cita-cita kita, ini loh kemauan kita, ini loh kesungguhan kita, bukan untuk kita, kesungguhan kita untuk merubah nasib bangsa ini menjadi cepat lebih baik. Yang kita perjuangkan adalah cara kerja pembangunan yang benar agar negeri ini cepat maju, agar negeri ini cepat tumbuh. Tahu nggak ketika krisis ekonomi, atas kelempangan nggak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan kuat. Dan itu desa. Kalau ide Pak udah soal Kementerian Desa harus bertahan, Kementerian Desa itu terlalu sederhana. Bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian dari Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan desa tertangani secara sistematis sesuai dengan kebutuhan desa.